Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Gadir Dan ya pendengar, terkait topik kita kali ini. Pendengar, beberapa waktu lalu PLT Kepala Dinas Pertanian Gadir Ibrahim Dan bersama sejumlah pejabat fungsional melakukan pemantauan pertanaman ya padi dan juga cabai keriting di Kecamatan Wewaria, tepatnya di Desa Mautenda dan juga di Desa Ratewati. Nah, seperti apa pendengar hasilnya? Kita akan berbicara bersama Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian Gadir Ibrahim Dan SP. Baik, kita sapa dulu nih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Joan, ya, dan seluruh peserta atau pendengar Budiman RRI ini. Ya, Bapak. Selamat siang, salam sehat. Baik, salam sehat dan juga semangat ya Bapak, karena saya yakin sekali setelah liburan pasti semangatnya on ya Pak ya. Iya, betul sekali Mbak. Baik Bapak, ini terkait dengan kunjungan Bapak beberapa waktu lalu di Kecamatan Wewaria ya. Nah, pendengar juga ingin tahu nih seperti apa hasil kunjungan kerja Bapak dan juga tim di Kecamatan Wewaria, khususnya di Desa Mautenda dan juga Ratewati ini. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Joan dan seluruh pendengar Pro 1 RRI yang membutuhkan. Saya akan menyampaikan sekilas tentang mohon maaf Mbak Joan, bukan kunjungan kerja, melainkan itu monitoring evaluasi prapanen. Jadi sentra produksi kita itu terdiri dari Kecamatan Wewaria, Maurungle, Kota Baru, dengan Maukaro. Jadi kemarin ada beberapa titik selain di Kecamatan Wewaria itu, saya lanjut di Kecamatan Maurungle, di hamparan Ranapolo Selatan sampai kembali ke hamparan Wewaria itu di Pakatu. Lalu saya jelaskan bahwa karena keraguan saya, maka saya bentuk tim pemantauan. Karena pada tahun 2024 itu produktivitas dan produksi padi kita sangat menurun drastis, Mbak Juan. Sehingga dari 27.874,77 ton itu yang biasanya 50 ribuan pada tahun 2003, tahun 2024 kemarin itu turun drastis. Maka saya ambil inisiatif untuk melakukan pemantauan pertanaman padi. Setelah itu kita lanjutkan dengan memantau tanaman cabai keriting yang ada di Desa Ratewati. Lalu kami informasikan Mbak Joan dan seluruh pendengar bahwa hasil pemantauan kami titik baratkan karena ini padi ini sudah persiapan atau sebentar lagi akan panen. Jangan sampai ada serangan hama penyakit yang menyebabkan hasil panen itu turun drastis. Alhamdulillah setelah pemantauan itu tidak ada serangan hama, tidak ada seperti hama tikus atau penyakit-penyakit itu hama weren dan semuanya itu tidak kita nampaki dan telah kita atasi secara dini Mbak Juan. Sehingga kemarin itu saya gembira sekali melihat hamparan itu yang kita melihat secara teknis. Saya hitung anakan padi itu dari tadinya 4,85 ton saja ini bisa naik hingga 7 ton Mbak Joan hasil pemantauan kami. Demikian dapat sampaikan. Ya, ini berarti banyak peningkatan ya Bapak ya. Mudah-mudahan saja hasilnya akan memuaskan ya di saat panen nanti. Ya Bapak. Nah, ini bagaimana nih Bapak melihat prospek atau progres petani menuju swasembada pangan sejauh pemantauan Bapak? Jadi sejauh pemantauan saya, kalau saya melihat ini kan ini kerja tim, bukan kerja kita saja, bukan jangan sampai dinas pertanian mengkomplain bahwa ini kerja kita, tidak. Ini kerja tim, cara kolaborasi, TNI ikut pengambil bagian, khususnya di tanaman padi, babinsa-babinsanya, sedangkan tanaman jagung itu dikawal langsung oleh Polri, PPL-nya, Kepala BPP-nya, pengamat hama dan pengganggu tanaman, gapokan, kelompok tani, seluruh elemen ini bahu-membahu sehingga saya melihatnya progres tahun ini memang luar biasa.
Dan ini sejalan dengan program unggulan dari Bapak Bupati dan Bapak Bupati yang menjabarkan program nasional oleh Bapak Presiden Prabowo dalam rangka swasembada pangan, Mbak Joan dan pendengar yang saya hormati. Jadi semua ini bahu membahu, jadi tidak miskin-miskin, tidak sendiri-sendiri. Termasuk kita kerja sama-sama mengikuti anjuran-anjuran teknis, sehingga program ini memang agak berbeda. Dan saya prediksi secara teknis itu bisa 50% dibandingkan pada tahun 2024, Mbak Joan. Baik Bapak. Nah untuk Kecamatan Wewaria sendiri ya, seperti apa nih gambaran kebutuhan pangan petani? Bukan hanya untuk Kecamatan Wewaria ya, tapi gambaran kebutuhan pangan petani dan juga masyarakat di Kabupaten Ende nih seperti apa nih Bapak? Untuk kebutuhan pangan kita, khususnya padi kembalinya, kita masih kurang terus dari tahun ke tahun. Harapan kita tahun 2006 itu kita sudah ada peningkatan, 25 ke 26 ini ada peningkatan produktivitas, sehingga kita tidak tergantung lagi pangan khususnya beras dari luar daerah. Bahkan kita bisa mensuplai buat daerah-daerah lain, tempat tetangga. Karena dengan adanya kita kerjasama ini, peningkatan luas area, kita peningkatan ya indeks pertanamannya, yang tadi tanam sekali jadi tanam 2 kali bahkan 3 kali, ini produksi kita akan meningkat terus, Mbak Joan. Oleh karena itu harapan kita bukan di Motenda saja, dan itu irigasi Motenda itu kewenangan pusat, saluran primernya, saluran sekunderi itu kewenangan pusat, sedangkan kewenangan kita daerah itu irigasi tersiernya. Jadi untuk kita ke depan ini, apa yang disampaikan, pangan kita masih kurang dari tahun ke tahun, khususnya beras. Nah, tahun 2025 ini kita tingkatkan di 70%, bahkan tahun 2026 kita tidak lagi masuk beras dari luar, Mbak Juan. Itu harapan kita, dan itu perintah langsung dari Bapak Bupati, bagaimana peningkatan produksi dan produktivitas khususnya tanam padi dan jagung. Demikian. Baik Bapak, nah setelah pemantauan, apa saja nih keluhan-keluhan atau permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Wewaria nih Bapak? Jadi keluhan ini bukan hanya di Kecamatan Wewaria, hampir semua petani kita tuh mengharapkan itu, bicara tanam padi, Mbak Joan dan semua kita, bahwa tanam padi itu memang kadang sangat membutuhkan air. Jadi kalau MT1 ini, Oktober, Maret, itu juga masalah itu. Jadi airnya cukup karena intensitas hujan masih tinggi. Nah harapan kita kedua nanti pada MT2 itu April September itu Asep itu namanya, itu kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya tentang irigasi tersier kita. Jadi syukurlah kita tahun ini mendapat 1.500 intervensi irigasi tersier non-rawa dari Kementerian Pertanian, itu kurang lebih saya 6,9 miliar itu dikelola oleh petani nanti. Tahun 2005 ini, maka saya turun itu untuk menyampaikan informasi bahwa harus diatur kalender tanam sebaik-baiknya, tidak terganggu waktu pekerjaan irigasi tersiernya. Jadi persoalan yang paling utama, pupuk tidak ada masalah lagi, benih yang berlabel tidak ada masalah, petani kita sudah cukup semangat. Sekarang bagaimana intervensi pemerintah, intervensi kita bagaimana memperbaiki irigasinya, khususnya irigasi tersier, irigasi ini yang menuju langsung ke sawah ibu bapak tani. Demikian Pak John. Ya Bapak, ini yang terakhir nih, apa pesan dan juga harapan bagi petani khususnya di Wewaria ya, yang melakukan penanaman padi yang cukup luas nih ya Bapak di area persawahan. Ya, ini pesan dan juga harapannya bagi mereka ini seperti apa nih untuk menuju Kabupaten Ende pada swasembada pangan? Oke Mbak Jan, terima kasih. Pesan kami sebagai instansi teknik, mari kita membawa, ikuti aturan, ikuti petunjuk teknis kami. Ini sudah terbukti kan saya lakukan dalam 5 hektar ini menjadi contoh kepada petani-petani sekitarnya. Jadi hamparan Motenda terbesar untuk di Kabupaten Ende, kurang lebih 443 hektar itu satu hamparan. Tapi yang lain itu spot-spot atau satu di titik-titik berbeda, tapi hamparan Motenda sebenarnya itu satu hamparan.
Jadi pesan kita ini, mari kita bahu membahu, kita kerjasama, karena kita telah menunjukkan hasil yang bagus di tahun 2025 ini, peningkatan yang luar biasa. Kenapa? Petani kita sudah mulai kurang lebih 90-80% ini sudah mengikuti anjuran petunjuk teknis dari petugas kami, khususnya jadi mereka sudah mulai melakukan pemupukan, pengatur air yang bagus, menggunakan benih yang berlabel. Jadi kemarin itu benih-benih lokal itu produksi rendah, Juan. Kalau menggunakan benih yang produk yang berlabel, itu luar biasa hasilnya, peningkatan hasilnya, dan diikuti dengan pemupukannya. Jadi sekarang soal yang diharapkan oleh petani kita dengan penuh semangat supaya kita segera memperbaiki irigasinya. Tapi syukur pada tahun ini kita sudah bisa menjawab untuk perbaikan irigasi tersiap. Pada harapan kita tetap bekerja sama, karena tidak mungkin dinas bekerja sendiri. Dan semua kita elemen kita bahu-bahu, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Babinsa, Babinkas, petugas pengamat AMA, PPL, BPP, kita bahu membahu, apalagi PPL-nya sudah menjadi kewenangan kita sebentar lagi. Berdasarkan Impres nomor 3 tahun 2025, Mbak Joan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mbak Joan. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ya Kabupaten Ende menuju swasembada pangan ini bisa berhasil ya Bapak ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, selamat bertugas, tetap semangat pagi hari ini. Terima kasih, kami sangat mengharapkan bersama RRI Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita bersama PLT Kepala Dinas Pertanian dan juga Peternakan Kabupaten Ende terkait dukungan swasembada pangan ya melalui rehabilitasi jaringan irigasi di Wewaria. Selamat pagi, dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Florata pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.